Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di seri video pembelajaran tentang statistika dan probabilitas. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang statistika deskriptif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang scatter plot. Oke, seperti yang Anda tahu, mungkin Anda pernah baca di mana, scatterplot atau biasanya dikenal dengan istilah diagram sebaran gitu ya, adalah model diagram yang dia hanya berupa titik-titik seperti ini yang menggambarkan kondisi atau posisi data itu sekarang seperti apa, kondisi persebaran data, gampangannya seperti itu. Di sini bisa Anda baca scatter plot atau scatter diagram atau scatter chart atau scatter graph, namanya banyak, adalah suatu diagram yang digunakan untuk melihat persebaran data. Jadi kalau Anda ingin melihat persebaran data itu seperti apa, maka plot yang paling tepat digunakan adalah scatter plot. Nah, biasanya kita menggunakan diagram ini itu untuk melihat dua hal. Yang pertama adalah kita ingin melihat korelasi antar variabelnya. Jadi kalau misalkan di sini ada variabel X dan variabel Y, kita ingin melihat korelasi antar kedua variabel tersebut seperti apa. Atau bisa juga digunakan untuk melihat pengelompokan datanya. Jadi ketika data itu kita plotting dalam suatu scatter plot, biasanya persebarannya itu akan kelihatan. Biasanya misalkan, oh ternyata data ini mengelompok menjadi dua bagian. Satu itu bagiannya di sebelah sini, satunya lagi di sebelah sini. Misalkan seperti itu. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata datanya itu mengelompok jadi berapa banyak kelompok sih, bentuk pengelompokannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh scatter plot yang digunakan untuk melihat korelasi atau hubungan antar variabel. Misal, saya ingin melihat korelasi antara eh, jumlah pekerja yang saya punyai dengan jumlah produksi barang yang saya jumlah produksi barang gitu ya yang diproduksi oleh perusahaan saya. Jadi misalkan sumbu X-nya adalah jumlah pekerja yang saya miliki dan sumbu Y-nya adalah jumlah produksi barang per bulan misalkan. Kalau misalkan bentuk persebarannya itu seperti ini dan eh, kalau kita lihat trennya adalah naik seperti ini disebut sebagai positive correlation atau korelasi positif. Artinya apa? Artinya adalah semakin banyak pekerja yang saya miliki, maka semakin meningkat pula jumlah produksi barang yang saya hasilkan. Nah, berarti korelasinya positif. Tapi ada juga bentuk yang korelasinya negatif. Contohnya, misalkan eh, jumlah ketidakhadiran dengan nilai yang didapatkan. Nah, misalkan ini adalah jumlah kehadiran dari mahasiswa, jumlah ketidakhadiran, maaf, jumlah ketidakhadiran dari mahasiswa yang di sini adalah jumlah nilai yang didapatkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ternyata ketika kita lakukan plotting, bentuk datanya seperti ini, dia cenderung turun. Ini disebut sebagai negative correlation atau korelasi negatif. Artinya apa? Artinya adalah jumlah ketidakhadiran itu eh, berbanding terbalik dengan nilai yang didapatkan. Jadi semakin banyak mahasiswa tadi tidak hadir, maka semakin kecil pula nilai yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Itu korelasi negatif. Tapi baik positif maupun negatif, kita masih mengatakan bahwa kedua variabel tadi berkorelasi. Ya, jadi masih saling terhubung antara
sumbu X dan sumbu Y-nya. Hanya bedanya yang di sini positif, di sini negatif. Nah, tapi kalau ketika sudah kita sebar datanya, sudah kita plot, ternyata kok bentuk datanya seperti ini, tidak bisa ditarik garis baik itu naik ke atas ataupun turun ke bawah. Nah, kita menyebut bahwa kedua variabel ini tidak berkorelasi. Ya, tidak ada korelasinya. Seperti itu. Itu adalah contoh penggunaan scatter plot untuk keperluan mencari korelasi atau hubungan antar variabel. Kemudian, scatter plot juga biasanya digunakan untuk melihat pengelompokan data. Nah, seperti gambar yang ada di depan. Nah, di sini ketika datanya sudah saya sebar, ternyata kita bisa melihat ada dua kelompok besar yang ada di sini. Yang pertama adalah kelompok yang berwarna biru, dan yang kedua kelompok yang berwarna merah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata data yang kita miliki itu pada dasarnya dia mengelompok menjadi dua kategori besar. Ini juga bisa digunakan atau scatter plot juga bisa digunakan untuk tujuan seperti ini. Oke, itu adalah untuk scatter plot. Bagaimana cara untuk membuat scatter plot? Pada dasarnya simpel. Yang pertama adalah kita kumpulkan dulu datanya. Setelah datanya terkumpul, kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Nah, untuk membuat sumbu X dan sumbu Y ini, Anda perlu melihat dulu nilai minimal dan nilai maksimal dari data yang Anda miliki. Ya, nanti bikin sumbu X dan sumbu Y-nya itu berdasarkan nilai minimal dan nilai maksimal dari data tersebut. Baru kemudian kita sebar datanya, kita plotting sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan yang keempat, tinggal kita tambahkan informasi-informasi yang berguna untuk membaca gitu ya. Misalkan judul plotnya, ataupun juga warna mungkin, atau mungkin yang lain. Nah, ini contoh pembuatan scatter plot. Misalkan di sini saya punya kolom tanggal, di sini adalah kolom jumlah karyawan, di sini tingkat kerusakan, dan ada 10 data karyawan. 10 data per hari gitu ya, tanggal. Nah, di sini kita harus menentukan dulu dua variabel yang akan saya tampilkan itu variabel apa saja. Di sini tanggal tidak saya pilih karena tanggal di sini hanya sebatas dia ID saja. Yang saya tampilkan adalah dua variabel ini, yaitu variabel jumlah karyawan yang absen dan jumlah tingkat kerusakan. Sumbu X adalah jumlah karyawan yang absen, sedangkan sumbu Y-nya adalah tingkat kerusakan dalam persen. Berikutnya tinggal saya plotting saja. Misalkan data yang pertama dia ada di poin 3,5. 3,5 posisinya di sebelah sini. Data nomor 2 di 6,7. 6,7 berarti di sini. Kemudian 5, 8,3. 5, 8,3 berarti di sini. Dan seterusnya. Setelah kita plotting datanya, kita bisa melihat ternyata bentuk data ini cenderung naik. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita gambarkan semacam kayak garis ya, yang nantinya akan menyinggung sebagian besar titik yang ada di sini. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa jumlah karyawan yang absen dan tingkat kerusakan itu memiliki korelasi, dan korelasinya adalah korelasi positif. Seperti itu. Itu adalah cara membuat scatter plot. Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi yang berikutnya, yaitu stem and leaf plot. Ya, stem and leaf plot memang cukup jarang digunakan gitu ya. Mungkin Anda juga banyak yang tidak tahu itu plot tentang apa, Pak. Fungsinya untuk apa? Nah, bentuk stem and leaf plot bentuknya bisa Anda lihat di sebelah kanan. Ya, tabel ini pada dasarnya adalah stem and leaf plot.
Nah, cara bacanya gimana? Cara bikinnya gimana? Oke, saya tunjukkan. Misal di sebelah kiri, saya punya data. Ya, data saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 80 data. Ya, ada 80 data. Entah data apapun ini gitu ya. Sebut saja data apa gitu. Ini adalah 80 data yang saya miliki. Nah, kalau kita buat stem and leaf plot, kita tentukan dulu atau kita buat table dulu dengan 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom stemnya, kolom yang kedua adalah leaf-nya, dan kolom yang ketiga adalah frekuensinya. Konsep dasar dari stem and leaf plot itu pada dasarnya dia mirip dengan histogram. Ya, dia mirip dengan histogram. Cuma di sini untuk range kelasnya itu sudah kita tentukan di awal. Misal, kita ngelihat dulu nilai minimalnya. Dari data ini, nilai minimalnya adalah 76. Oke? Dan nilai maksimalnya adalah 245. Ya. 76 nilai minimal, 245 nilai maksimal. Tidak ada lagi nilai yang lebih tinggi daripada 245, insya Allah. Nah, kalau kita melihat antara 76 dengan 245, berarti itu selisihnya tidak sampai 200, tidak sampai 150 gitu ya. Berarti bisa saya buat dalam satuan puluhan gitu ya. Jadi di sini saya akan buat angka 7. 7 di sini artinya adalah 70. Jadi stemnya di sini saya buat satuannya adalah puluhan. Berarti di sini 70, 80, 90, 100, 110, 120, dan seterusnya sampai 240. Nah, karena stemnya adalah puluhan, maka leaf-nya akan saya buat satuan. Nah, saya akan melihat di range 70-an, kalau 70-an berarti antara 70 sampai 79 gitu ya. Ya, dari 70 sampai 79. Ada berapa banyak data sih? Oh, ada satu. Apa saja datanya? Hanya ada satu, yaitu 76. Berarti leaf-nya adalah 6. Oke, lagi. Untuk yang 80, ada nggak yang range-nya 80? Oh ada, ini cuma satu saja, yaitu 87. Berarti 87 frekuensinya 1. Oke, untuk 90 juga ada 1, 97. Berarti 90 di sini, 9-nya di sini, 7-nya di sini, frekuensinya 1. Untuk yang ada di kisaran 100. Berarti mulai 100 sampai 109. Itu ada berapa? 100 sampai 109. Oh, ada 2. Ya, ada 2. Mana nih? Iya, yang pertama adalah 101. Ya. Dan yang kedua adalah 100. Mana, 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 mana. 100. Ini 105. Ya, ada 2. 105 dan 101. Karena ada 2, maka di sini frekuensinya 2. Yang pertama adalah 105 dan yang kedua 101. Seperti itu caranya. Pak, kalau misalkan ternyata nilainya ada, misalkan ada nilai yang kembar, misal ya. Misal 105-nya itu ada 2, Pak. Satunya di sini, satunya mungkin di sini gitu ya. Ya nggak apa-apa, berarti nanti di sini saya nulisnya adalah 5, 1, 5. Artinya adalah ada data yang nilainya 105, ada data yang nilainya 101, dan ada data yang nilainya 105 lagi.
Berarti karena ada 3, frekuensinya di sini juga ada 3. Begitu seterusnya sampai nilai maksimalnya yaitu 245. Nah, kalau sudah kita susun seperti ini, maka kalau Anda lihat ini pada dasarnya mirip seperti histogram. Kalau Anda lihat jumlah data yang paling banyak itu ada di range 150-an ya. Frekuensinya ada 12 ya. Sedangkan data yang paling kecil itu ada di kisaran 70, 80, 90, demikian juga 230 dan 240. Jadi bentuk datanya semacam kayak membentuk kurva normal atau bentuk kayak gunung gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah kegunaan stem and leaf plot. Biasanya bentuk plotting seperti ini digunakan untuk menggantikan histogram jika data yang dimiliki cenderung sedikit. Ya. Jadi daripada kita capek-capek menggunakan histogram, jauh lebih simpel kalau kita menggunakan stem and leaf ini. Ya. Seperti itu mungkin untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.